Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian bagian yang ketiga dari penafsiran Syekh Muhammad Izzad Darwaza rahimahullah dalam tafsir modern pada penafsiran surah Al-Fatihah bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini di dalam tafsirnya Syekh Muhammad Izzad Darwaza memberikan catatan khusus terkait dengan ayat penghujung ini ya surah Al-Fatihah, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkhusus yang beri catatan adalah bagian yang terakhir ini ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-maghdub dan ad-dallin. Syekh Muhammad Izzad Darwaza memberikan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan dari Adi bin Hatim. Hadis ini cukup panjang dan di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa fa innal yahud maghdub alaihim wa innan nasara dhullal. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah al-maghdub alaihim, mereka dimurkai oleh Allah, sedangkan an-nasara dhullal, orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang sesat. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan maghdub? Tema tentang orang-orang Yahudi yang maghdub ini sebenarnya akan sangat banyak diulang di dalam ayat-ayat yang lain dengan digambarkan kisah-kisah bagaimana mereka ini diberi oleh Allah berbagai macam karunia, akan tetapi pembalasan mereka itu justru dengan melakukan berbagai macam hal yang tidak masuk akal gitu ya. Di mana mereka ini tidak lama setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun bersama Nabiullah Musa alaihissalam dengan satu peristiwa yang sangat dahsyat, laut dibelah oleh Allah. Mereka tidak lama dari situ di padang gurun mereka sudah menyembah anak sapi, dan mereka ini sudah minta kepada Nabi Musa ketika mereka melewati satu kaum yang menyembah anak sapi, mereka mengatakan ya ij'al lana alihan kama lahum aliha, jadikan untuk kami ini Tuhan-Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Sampai Nabi Musa itu sangat marah ya kepada perilaku mereka. Jadi kaum Yahudi ini adalah orang-orang yang Masya Allah ya, memang seperti wataknya ya, nyata sampai sekarang gitu ya. Kelihatan betapa luar biasanya mereka ini. Sampai habis pikir, habis akal kita lah, logika kita nggak nyampe seperti itu ya, memahami betapa mereka ini mendapat karunia Allah yang luar biasa, tapi tanggapan mereka ini sangat amat menjengkelkan. Terus apa sebenarnya yang hendak dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah ini ya, karena kisah ini sangat banyak ya, kisah bersama Nabi Musa. Karena kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaum Yahudi ini salah satu kisah yang paling sering diungkap oleh Al-Quran ya, bersama kisah Nabi Adam juga, dan bahkan nama Nabi Musa alaihissalam itu lebih banyak disebut di dalam Al-Quran dibanding nama nabi yang lain, termasuk Nabiullah Muhammad SAW. Apa tujuannya nanti kita akan bahas ya. Yang kedua itu adalah kaum Nasara yang disebut di dalam hadis Nabi tadi juga di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sesat, dhol ya, sesat. Apa yang dimaksud dengan dhol, sesat itu? Sesat itu adalah gambaran ketika Allah sudah memberi mereka satu jalan, tapi mereka kemudian malah belok ya, nyari jalan yang lain gitu ya. Dan itu tampak betul pada perilaku kaum Nasara ini ketika mereka itu didatangi atau diutus oleh Allah kepada mereka Nabiullah Isa alaihissalam, mengajak mereka menyembah Allah, malah mereka kemudian bukannya mengikuti Nabiullah Isa, tapi malah mengikuti Paulus yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini diajari oleh Nabi Isa untuk bertauhid, tapi malah mereka meninggalkan jalan Nabi Isa, mengikuti jalan yang lain,
yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan sesat ya. Jadi salah jalan, keliru ambil jalan. Makanya disebut mereka itu adalah dolal ya, orang-orang tersesat. Nah, seperti saya bilang sebelum ini, kenapa sih umat Nasara dan umat Yahudi ini sangat banyak disebut di dalam Al-Qur'an? Ini tidak disebutkan di bagian ini ya, di tafsir ini, tapi akan ada di tempat yang lain. Kenapa kaum Yahudi dan kaum Nasara itu sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran? Kisah-kisahnya sangat sering diungkap. Ada setidaknya dua hal ya. Yang pertama, mereka ini adalah umat yang paling dekat zamannya dengan umat Nabiullah Muhammad SAW. Karena kita tahu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya hanya 500 sampai 600 tahun saja. Jadi Nabiullah Muhammad kan lahir tahun 540 kan? 541, sementara Nabi Isa ini ya 500 tahun sebelumnya. Jadi jaraknya belum terlalu panjang. Begitu juga umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu zamannya juga tidak terlalu jauh. Itu yang pertama ya, zamannya masih relatif dekat dibanding umat-umat terdahulu ya. Umat Nabi Nuh sudah jauh, umat Nabi Lut jauh gitu ya, umat Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jaraknya dalam riwayat disebut itu 23 abad gitu ya, dalam sirah disebut. Jadi ya sudah 2500 tahun, jauh sekali. Sementara dengan umat Nabi Isa itu baru 500 tahun saja, cukup dekat. Dengan Nabi Musa juga jaraknya tidak sampai lebih dari 1000 tahun, masih dekat saja gitu ya. Sehingga jarak yang dekat ini ingatan itu masih cukup segar gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa ini itu masih ada. Berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu ya. Umat Nabi Hud ini dimusnahkan oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah. Umat Nabi Lut diazab oleh Allah sampai habis. Begitu juga umat-umat Nabi-Nabi yang lain itu banyak di antara mereka itu yang sudah tidak ada lagi. Sehingga ketika kemudian dijadikan contoh, itu agak susah ya, butuh arkeologi gitu ya. Butuh gali dulu bukti-bukti mereka. Sementara umat Yahudi dan umat Nasrani tidak butuh arkeologi. Kenapa? Umatnya masih ada. Perilakunya itu masih bisa dilihat dengan mata kepala langsung. Sehingga ketika Quran itu menyebut kaum Yahudi dan kaum Nasara, itu tidak perlu harus menggali-gali tanah untuk cari bukti arkeologis, tapi langsung dilihat saja bagaimana kesesatan mereka, bagaimana dimurkainya mereka, jengkelinnya mereka kaum Yahudi itu. Udah, kita itu kalau bicara tentang betapa menjengkelkannya umat Yahudi, udah nggak perlu menggali arkeologi, sekarang aja udah bisa kelihatan gitu ya. Bayangin ya gimana jengkelnya Nabi Musa waktu itu ya. Kita aja yang ngadepin mereka itu, ngelihat cerita mereka sekarang itu yang masih hidup umatnya itu, jengkelnya luar biasa. Tapi Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa ya. Sebegitu menjengkelkannya itu Nabi Musa nggak berdoa untuk kemusnahan mereka ya. Sebagaimana nabi-nabi yang dulu itu kan, ketika Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Nuh mendapati umatnya seperti itu kan langsung ya sudah diadab saja deh gitu ya. Tapi Nabi Musa ini salah satu ulul azmi yang memang diberi oleh Allah kelebihan ya, kesabarannya menghadapi umat kayak gitu saja luar biasa ya. Jadi ini tema tentang umat itu karena masih dekat gitu ya. Tapi pesannya tetap sama, bahwa kita tidak boleh mengikuti mereka. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sesat, salah jalan, dikasih petunjuk oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk bertauhid, mengikuti syariat beliau. Jangan sampai kita malah mempersekutukan Allah, mengikuti jalan yang lainnya. Kita tidak mencontoh seperti orang Nasara. Begitu juga jangan sampai kita ini, hidup kita, perilaku kita seperti kaum Yahudi yang sudah jelas-jelas dikasih banyak sekali karunia oleh Allah, tapi malah kemudian membalasnya dengan berbagai macam pengingkaran, berbagai macam maksiat dan dosa yang itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita kaum muslimin itu adalah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tegak. Dan mustaqim dalam Al-Qur'an itu
dari kata qama yaqumu, kiaman aslinya, ditambah alif sinta di depan situ, maknanya itu mustaqim, itu dari kata ya, karena kata qama itu maknanya itu setidaknya ada 3. Makna pertama itu adalah tegak, makna yang kedua itu adalah lurus, makna berikutnya itu adalah kokoh, sabat gitu ya. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalan yang tegak, berdiri tidak miring kanan, tidak miring ke kiri. Kemudian itu lurus, artinya tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, dan sabat, teguh di tempat, tidak bergeser, tidak berpindah. Yang itu sudah dicontohkan oleh Allah. Jalan umat yang lain itu adalah jalan umat yang bengkok, di mana mereka itu belok kanan, belok kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, tidak teguh di tempatnya, bahkan bergeser kepada manhaj yang lain, bergeser kepada aqaid yang lain, yang itu malah bertentangan dengan akidah Nabi yang diutus kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku yang mencontoh seperti mereka dan meneguhkan kita di atas siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni jalan para nabi, jalan para siddiqin, para syuhada dan salihin. Itu yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.